Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro1 RRI Bandar Lampung di mana saja Anda berada. Kembali Pro1 RRI Bandar Lampung menyiarkan di ruang dengar Anda dialog luar studio edisi hari Rabu tanggal 19 November tahun 2025. Dan pada pagi hari ini pendengar, kita akan membahas topik yang sangat menarik pada era saat ini, yaitu hidroponik, solusi ketahanan pangan di era modern. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sebuah perbincangan menarik tadi yang telah saya sebutkan terkait dengan hidroponik, solusi ketahanan pangan di era modern, di mana kita tahu pendengar dan pemirsa, di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk, alih fungsi lahan, serta perubahan iklim yang semakin tidak menentu, dunia dipaksa untuk mencari cara baru agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi. Indonesia pendengar sebagai negara agraris tentu memiliki peluang besar, namun juga menghadapi tantangan, yaitu bagaimana menghasilkan pangan berkualitas, cepat dan juga efisien tanpa bergantung pada lahan yang luas. Melalui dialog pagi hari ini pendengar, kita akan menggali lebih jauh bagaimana hidroponik dapat menjadi solusi nyata bagi ketahanan pangan di Indonesia. Kita nanti akan mendengar langsung pengalaman dan pandangan para narasumber saya yang telah membuktikan bahwa hidroponik bukan sekedar tren, tetapi juga sebuah kebutuhan pangan di era modern. Dan untuk itu pendengar dan pemirsa, saat ini telah bersama saya narasumber yang berkompeten. Langsung saya sapa dan perkenalkan. Masing-masing ada dua orang narasumber saya saat ini. Yang pertama yaitu Bung Setiaji Bintang Pamungkas. Beliau merupakan penggagas Ingreen Hidroponik. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Aji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bung Aji pada pagi ini Bung Aji? Sehat, alhamdulillah. Sehat, baik. Dan narasumber yang kedua pendengar langsung dan pemirsa saya perkenalkan, yaitu Ibu Sulistianingsih. Beliau merupakan pegiat pertanian. Selamat pagi Bu Sulis. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Sulis pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Cukup cerah, tetap semangat ya. Semangat. Bung Aji dan Bu Sulis cukup cerah pagi hari ini. Matahari bersinar dengan cukup terik ini. Baik, kita mulai perbincangan kita pagi hari ini dengan topik hidroponik, solusi ketahanan pangan di era modern. Saya pertama ke Bung Setiaji Bintang Pamungkas atau akrab disapa dengan Bung Aji. Baik Bung Aji, di awal perbincangan mungkin dapat dijelaskan ya apa yang dimaksud dengan hidroponik dan seperti apa ini konsepnya Bung Aji dapat menjadi solusi ketahanan pangan di era modern, karena mungkin masyarakat kita juga belum seluruhnya tahu apa itu hidroponik kan Bung Aji. Silakan Bung Aji. Ya, secara singkat saya jelaskan kalau untuk hidroponik ya. Hidroponik adalah sistem penanaman menggunakan air dengan beberapa metode. Jadi hidroponik ini hanya memanfaatkan air yang kita tampung di sebuah tandon atau tangki air dengan kapasitas tertentu sesuai dengan banyaknya tanaman. Kemudian airnya akan berputar dengan mesin pompa yang berkekuatan energi listrik. Nah, sehingga proses untuk pengaliran oksigen, kemudian nutrisi yang terbawa oleh air itu lebih efektif dan lebih efisien, baik penggunaan airnya maupun penyerapan pendistribusian nutrisi ke tanaman tersebut. Nah, pertanyaan tadi saya juga sempat menanyakan bagaimana konsepnya ini dapat menjadi solusi ketahanan pangan di era modern, Bung Aji? Iya, karena menggunakan air dan menggunakan alat bahkan tidak mesti menggunakan instalasi yang cukup mahal ya. Bisa menggunakan alat-alat sederhana seperti botol air mineral dengan ukuran tertentu atau 1,5 liter atau ukuran-ukuran seperti ini sudah bisa Bang kita gunakan menjadi media tanam untuk berhidroponik. Dan satu lagi, tidak perlu membutuhkan lahan yang cukup luas.
Iya. Bahkan kita bisa menggunakan lahan 1 kali 1 meter, sisa-sisa mungkin di perumahan-perumahan yang lahannya terbatas. Yang penting adalah tersinari oleh sinar matahari kurang lebih 6 jam ya, dari jam pukul 8 sampai seterusnya, sehingga proses fotosintesisnya lebih maksimal. Itu aja sih Bang, lebih mengutamakan sinar matahari. Kemudian untuk metode atau media tanamnya itu cukup sederhana sebenarnya, tidak perlu menggunakan pipa PVC untuk skala rumahan. Jadi cukup mudah untuk kita Sangat membangun hidroponik ini ya, iya, Bung betul, Aji ya. betul. Baik. Nah ini juga saya ingin tahu Bung Aji, bagaimana awal mula Anda Bung Aji terjun ke dalam dunia hidroponik ini? Iya. Seperti apa sih motivasi Anda, Bung Ya, Aji? pada saat itu saya membaca ya beberapa literasi di internet, di YouTube dan sebagainya. Dan ada satu tayangan yang memang memanfaatkan hidroponik di atap rumah. Itu malah justru di Afrika Selatan, Bang, di Johannesburg yang memang notabene suhunya cukup tinggi. Dia ada kelompok wanita tani, pemerintahnya membolehkan kelompok wanita tani, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani memanfaatkan rooftop, Bang. Nah, rooftop itu sama persis, ukurannya sama. Kebetulan ada 4x7, dia ukurannya 4x8. Nah kalau aku 4x7. Nah jadi kayaknya sama nih. Terus sinar matahari tadi cukup banyak, sehingga bisa membantu pertumbuhan tanaman. Pokoknya untuk spesifikasinya sama Bang, dengan itu, suhunya dan lain sebagainya kurang lebih sama. Dan itu yang membuat saya kayaknya coba deh gitu, mencoba. Tapi memang di tayangan tersebut itu masih sudah menggunakan pipa PVC ya, pipa hidroponik yang sudah proper. Dan saya mencari literasi lainnya, ternyata masih bisa menggunakan botol air mineral atau menggunakan box styrofoam gitu. Jadi saya coba pakai itu karena belum berani untuk investasi modal yang cukup besar. Jadi mau belajar dulu. Ternyata hasilnya juga cukup memuaskan. Pada saat itu saya tanam kangkung. Oh, awalnya kangkung ya? Iya, menggunakan alat sederhana yang ada di rumah. Dan berhasil. Baru pertama kali berhasil. Jadi coba lagi, eksplorasi lagi, terus coba beranikan invest dengan menyisihkan pendapatan saya. Saya coba invest 1 meja hidroponik. Kalau untuk media tanam dan beberapa hal lainnya itu dari rumah. Contohnya botol. Tapi kalau untuk yang ada yang harus dibelanjakan, mungkin di marketplace atau di toko tani seperti bibit, terus ada namanya rockwool, terus ada yang namanya nutrisi AB Mix. Nah itu kita belanja ke marketplace atau ke toko pertanian gitu. Baik. Tadi saya menyimak Bung Aji, awalnya itu melihat dari tayangan di YouTube ya, di YouTube sama ya, di artikel-artikel di internet, di blog atau di website. Ya, Bung Aji sendiri sebelumnya memiliki basic pertanian atau tidak, Bung Aji? Tidak. Justru nah, istri yang punya basic di horti ya, lulusan jurusan hortikultura. Kalau saya tidak ada basic sama sekali sebenarnya. Tapi karena saya pernah berkunjung juga ke beberapa kebun teman sebaya yang memang sudah memulai hidroponik. Saya dibawakan sayur itu Bang. Jadi ada sayur kailan namanya. Jadi sayur kailan itu saya masih asing tuh Bang. Kailan itu sayuran yang berbeda ya, mungkin tidak ada di pasar tradisional secara umum. Itu saya coba tumis, rasanya enak banget. Nah, jadi semacam apa itu sayur kailan itu? Saya juga baru dengar ini. Sayur berbeda dengan sayur daunnya itu lebih tebal Bang. Daunnya lebih tebal, batangnya juga bisa dikonsumsi. Batangnya dibelah secara vertikal, sehingga getahnya meminimalkan adanya kandungan getah, kemudian ditumis. Nah, tumis saus tiram ya. Nah, pada saat itu ini cocok nih, rasanya enak nih. Baru sayur yang aneh yang maksudnya saya masih awam ya ngelihat sayur ini bisa dimakan nggak gitu kan. Ternyata pas dimasak enak rasanya ya? Dan saya ingin mencoba menanam itu sebenarnya. Ditumis itu. Ditumis bisa atau dilalap, direbus selama 30 detik sebentar aja. Itu enak banget. Nah, ketika saya ingin menanam, saya konsultasi juga sama orang tersebut, tapi untuk
pertama kali menanam jangan langsung kailan, Ah, kangkung dulu itu karena Iya. tantangannya nggak terlalu berat. oh, Nah, akhirnya coba tanam kangkung, tumbuh, belajar lagi naik level, tanam pakcoy, tumbuh lumayan cukup bagus karena dua tanaman itu cukup ramah ya Bang ya untuk mudah untuk di treatment gitu Bang. Kemudian baru saya coba sambil menginvestasikan sebagian pendapatan saya untuk menanam hidroponik lebih banyak lagi. Waktu itu saya coba satu meja itu 200 lubang tanam, Bang. oh, Nah, ya, sebenarnya itu satu meja. udah mulai ada pikiran untuk dijual gitu, Bang. Nah, saya tanam kailan, pakcoy dan kangkung waktu itu. Ada 3 jenis. Ada diversifikasi dalam satu meja itu ada beberapa jenis tanaman yang saya Tanaman. tanam gitu. Tapi perlakuan pertanaman itu berbeda ya, Bung? Ya, Bung Haji? memang sedikit berbeda, tapi pada umumnya pada saat saya coba untuk tanam waktu itu pakai nutrisi AB mix dengan ppm 800 ya, kandungan Iya. nutrisinya 800, semuanya tumbuh bagus. Jadi mungkin diuntungkan dengan pH air, Iya. terus apa namanya supply dari Sinar sinar, matahari. luxnya, jadi tumbuhnya maksimal juga gitu. Iya. Dan disitulah saya mulai menambah lagi meja sehingga sekarang sudah kurang lebih 1000 lubang tanam ya. Dan 1000 itu lubang di tanam rumah itu berapa meja tuh? ada 5 meja. Ada 5 meja. Dan itu benar-benar memanfaatkan atap rumah atau rooftop dan halaman rumah. Dengan luas 4x7 tadi. 4x7 dan di bawah itu ada 2x4. Nah itu ada di atas 4x7, di bawah 2x4. Oh, baik. Jadi dalam artian secara otodidak Bung Haji belajar Bisa hidroponik dikatakan ini. seperti itu ya. Seperti otodidak. Wah, cukup menarik ini. Baik, saya ke Mbak Sulis. Mbak Sulis, ini kita menyambung dari keterangan Bung Haji tadi ya. Bagaimana Mbak Sulis melihat peran hidroponik dalam meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia, Mbak Sulis sebagai pegiat pertanian? Kalau meningkatkan pangan di Indonesia itu kayak seperti ibu rumah tangga ya. Iya. Itu kan daripada kita beli di warung atau di pasar, kita bisa memanfaatkan lahan rumah kita Iya. untuk menanam sendiri hidroponik. Kan kita nggak butuh juga kayak lahan besar atau lahan lebar. Kita butuh kayak styrofoam bekas, kayak aqua bekas tadi, apa yang benar dikatakan oleh Bung Aji tadi. Jadi itu kita sebagai ibu rumah tangga bisa menanam berbagai sayuran. Jadi kita setiap mau masak itu kita tinggal petik sendiri, itu lebih segar pastinya. Juga kayak pupuk-pupuk ataupun dari perawatan kita bisa tahu sendiri kan. Maksudnya dari sayuran itu butuh pupuk apa aja, kita bisa menetralisirkan itu kayak bahan kimianya. Jadi kita bisa dengan pupuk kandang aja, jadi kita bisa tahu kalau itu sehat buat keluarga kita. Gitu. Mbak Sulis sendiri punya kebun hidroponik, Mbak Sulis? Kalau aku sih nggak punya kebun hidroponik, tapi aku juga menanam sayuran-sayuran gitu, kayak cabai gitu. Tapi bukan hidroponik, Bukan di tanah hidroponik aja, ya? bukan. Kenapa nggak nyoba hidroponik? Mau nyoba hidroponik, karena apa ya? Soalnya di sini juga kan aku udah dapat dari bosnya, Oh ya. dia hidroponik, jadi Iya. aku emang dapat dari sini gitu. Jadi aku juga sambil belajar, sambil dapat sayuran dari sini, aku bisa tahu juga cara-caranya. Tapi tahu. karena aku dari pagi sampai sore kan kerja, Iya. jadi kalau mau ngurus juga kan agak repot ya. Jadi aku tetap dapat sayuran dari sini, hidroponik. Oh, dalam artian apakah hidroponik ini memerlukan perlakuan khusus yang memakan menyita waktu seperti itu? Sebenarnya sih kalau menyita waktu atau enggak itu tergantung kitanya ya. Maksudnya kita bisa menyempatkan mau merawat atau enggak gitu. Kalau hidroponik itu sebenarnya enggak, kalau menurut aku sih enggak seberapa menyita waktu. Tidak menyita waktu ya? Enggak banyak menyita waktu. Cuman emang kan kita kadang harus rajin ngelihat ya, itu hama-hama itu kan pasti banyak. Jadi kita harus ngecek sayuran itu. Itu aja sih. Nah, kalau menurut Mbak Sulis, keuntungan dan kerugian hidroponik ini apa sih Mbak Sulis dibandingkan dengan metode pertanian lainnya? Keuntungannya itu sebenarnya kalau hidroponik itu lebih harga jualnya pasti lebih mahal dong daripada tanah. Kalau hidroponik beda kualitas. Atau seperti kualitas sih sebenarnya ya tetap beda lah ya. Tapi
kalau hidroponik itu kan dari dia modal menanam aja itu sama tanah udah beda. Oh. Dari harga dari modalnya gitu. Mungkin hidroponik kan kita butuh kayak misalkan peralatan-peralatannya, kayak airnya, kayak listriknya gitu kan. Itu kan airnya jalan terus. Iya. Dia nggak bisa berhenti kan air itu. Kalau tanah kan kita cuman butuhin lahan. Cuman kalau tanah itu kekurangannya itu harus tahan lebar ya, harus lebar gitu. Kalau hidroponik kan kita bisa di halaman rumah kita bisa. Betul. Jadi nggak perlu yang Lahan lebar-lebar. yang luas ya? Betul. Apalagi sekarang ini kan udah jarang kalau di perumahan-perumahan itu ada tanah. Dia sudah kayak paping, kayak udah Iya. dicor-coran gitu kan. Itu sebenarnya kalau yang lebih efisien memang hidroponik dibandingkan tanah. Baik. Baik, saya coba ke Bung Haji tadi. Mbak Sulis pegiat pertanian menyatakan hasil tanaman dari hidroponik ini harganya agak sedikit lebih mahal dari yang hasil tanam tradisional gitu, Bung Haji tuh. Betul ya? Iya, kalau kita tarik dari sisi untuk ketahanan pangan mandiri menuju ke skala industri, memang harganya memang beda dengan konvensional. Karena tadi disebutkan oleh Mbak Sulis bahwa HPP ya Bang ya, HPP-nya unsur HPP itu banyak, ada listrik, ada nutrisi itu pupuk cair yang berbeda. Kalau mungkin konvensional ada pupuk subsidi dan lain sebagainya, tapi kalau hidroponik enggak. Jadi cukup tinggi kalau jadi akan mempengaruhi harga end usernya, harga publishnya gitu kan. Nah, kemudian modal tadi ya, modal kan kita juga harus hitung susutnya seperti apa, setiap bulan kita keluarkan modal seperti apa, fixed cost-nya seperti apa, sehingga akan menemukan harga yang memang cukup tinggi. Tapi memang satu hal yang memang sudah ditegaskan oleh Mbak Sulis, perbedaan yang signifikan adalah di kualitas sayur. Di kualitas. Karena sayur hidroponik itu kita meminimalkan pestisida nabati, penyemprotan pestisida kimia. Nah, kita menggunakan pestisida nabati atau tanaman refugia untuk menangkal berbagai macam hama, sehingga kita tidak tanaman yang kita tanam itu tidak mengandung zat kimia. Iya, tanaman menempelkan biasanya kalau skala besar hamanya serangannya udah cukup signifikan, cukup masif, kita semprot menggunakan pestisida kimia. Nah, itu yang berbahaya. Tapi kalau hidroponik tidak, karena kita lebih tertutup, lebih spotnya itu lebih kalau di perumahan mungkin jarang juga ada serangan-serangan hama. Kalau mungkin sekali 2 kali tanam jarang ada serangan hama, tapi nanti beberapa periode selanjutnya dan didukung dengan suhu yang lembab mungkin akan ada hama-hama. Tapi kita sudah melakukan penangkalan, yaitu dengan sistem patroli sendiri ya, secara mandiri, atau kita bisa meracik pestisida nabati gitu. Seperti itu, Bang. Baik. Nah, ini saya sebagai masyarakat awam, tadi ada perbedaan harga antara hasil dari tanaman hidroponik dan yang tradisional, dapat saya katakan seperti itu. Tapi ketika sudah masuk ke pasar, nah saya sebagai masyarakat awam, bagaimana saya bisa membedakan ini produk hidroponik, hasilnya misalnya di belakang kita ini selada kan? Selada. Selada. Ini hidroponik, ada lagi yang hasil dari menanam tradisional. Bagaimana? Ada tidak tips saya bisa membedakan ini hasil dari hidroponik, ini dari hasil tanaman menanam secara tradisional? Iya, kalau saya di Inggrin hidroponik, ketika mau menjual sayur setelah panen, kita tidak memotong akarnya. Itu perbedaan signifikan, baik dari akar tanaman sayur yang konvensional atau yang di tanah dan sayur hidroponik. Kalau sayur hidroponik itu mungkin bisa dilihat ya, ini akarnya lebih bersih seperti ini. Dan banyak ya akarnya, punya banyak jaringan di kamera juga nih seperti ini. Nah, kemudian mungkin dari tekstur tanamannya juga itu lebih crunchy ya. Lebih crunchy dia. Lebih crunchy karena kandungan airnya cukup tinggi dan oksigennya juga suplai nutrisinya juga maksimal gitu loh. Karena kan dialiri 24 jam tadi seperti Kak Sulis bilang, 24 jam memang kita hidupkan. Jadi nutrisinya tersuplai dengan baik seperti itu. Nah, itu sih cara membedakan kalau secara awam ya, akarnya. Kalau saya menjual akarnya nggak dipotong. Karena di situ juga masih ada sisa rock wool yang menandakan bahwa itu adalah
hidroponik. Rock wool itu adalah busa yang digunakan untuk media tanam hidroponik. Jadi rock wool itu berbentuk apa namanya, kita potong dadu, kemudian kita lubangin dan dimasukkan biji. Nah, nanti ketika tanam, ketika sudah panen, dia masih ada sisanya, Bang. Nah, di situ itu pembuktiannya ya, hidroponik seperti itu. Jadi dari utamanya dari akar ya kita melihat ya. Iya. Kalau yang ini memang akarnya sudah tidak ada lagi ya, kalau yang tanaman dipanen dari hasil biasa ya. Biasanya masih ada, ya biasanya ada yang masih ya, ada yang sudah dipotong. Hidroponik juga begitu. Beberapa ada yang sudah petani dipotong juga ada juga. yang dipotong. Tergantung dengan apa namanya, dengan pasar ya. Pasar ketika ke pasar modern, mereka ada pattern atau ada SOP untuk dipotong. Nah, itu dipotong. Nah, biasanya gimana cara bedain ya? Mungkin di situ ada apa namanya, ada izin dan mungkin sertifikat prima ya, ada sertifikat prima yang menunjukkan bahwa tanaman itu adalah memang tanaman hidroponik. Seperti itu, Bang. Itu ada yang legalitas dan ada yang fisik. Kalau saya memang langsung ke end user, Bang. Jadi kita nggak potong, kita mau kasih edukasi juga. Ketika ada pertanyaan, kok akarnya beda ya? Nah, disitulah kita bisa jelasin. Nah, inilah hidroponik, Ibu, Bapak gitu. Kok ada busanya apa ini, Mas? Nah, inilah yang namanya hidroponik, pakai namanya rock wool gitu. Jadi itu strategi supaya orang-orang ada feedback kembali untuk nanya itu tuh apa gitu. Jadi kita bisa jelaskan lebih masif lagi terkait hidroponik gitu. Kalau untuk ingredient hidroponik ini sudah ada pangsa pasar tersendiri, Bung Aji. Kalau kami ada dua, Bang, ada dua jalur untuk pemasaran. Yang pertama kita supply ke petani yang lebih besar lagi. Kemudian seperti Kebun Anugerah ini kita supply untuk yang beberapa jenis ya, salah satunya selada. Kemudian ya satunya kita lebih end user, Bang, lebih ke by order. Jadi ada beberapa, kita sudah menemukan beberapa misalnya komunitas orang-orang yang suka lari, kemudian orang-orang yang suka berolahraga dan meminimalkan apa namanya protein hewani, mungkin terlalu banyak kolesterol dan sebagainya. Nah, dia beralih ke sayuran. Ada juga vegetarian, Bang, beberapa vegetarian dia sistemnya pesan dong nanti bulan depan kita sediakan gitu, Bang, kita tanam. Dan lebih transparan lagi, kita setiap mungkin 2 minggu sekali kita kasih lihat video, kita kirimkan video pertumbuhannya, sehingga dapat meningkatkan trust juga kepada masyarakat bahwa sayur itu benar-benar hidroponik gitu, Bang. Baik, boleh diceritakan tidak, Bung, awal Anda mendapatkan penjual atau market? Kan takutnya begini, masyarakat ada yang mau mencoba menanam hidroponik, tapi setelah misalnya berhasil jadi, dia bingung, ini sudah siap panen, mau saya kemanakan ini, mau saya jual kemana ini, seperti itu, Bung. Dapat dijelaskan? Betul, Bang. Kalau awalnya pada saat itu saya udah saya coba nanam aja dulu, Bang, waktu itu kan. Saya kan pertama pakai botol air mineral, kemudian udah berhasil. Setelah itu saya coba beranikan diri untuk menginvestasikan sebagian pendapatan ke meja yang 200 lubang tanam itu. Kemudian panen tuh bagus semua, Bang ya. Ada tiga varian tanaman, ada kailan, ada kangkung dan pakcoy. Nah, memang ini terlalu banyak ya untuk dimakan sendiri gitu kan. Sebagian saya bagikan, mungkin 30% saya bagikan ke tetangga. 50%-nya saya jual, Bang. 50% saya jual dari 200 itu. Jualnya kemana tuh? Saya jual lewat Instagram, lewat online? WhatsApp. Jadi status WhatsApp saya setiap hari saya upload. Kemudian ternyata masih banyak orang-orang yang ini sayurnya kok tanamnya di pipa gitu kan. Karena saya video WhatsApp itu saya gambarkan proses pemanenannya. Seru banget. Jadi lebih ke experience sebenarnya. Bagaimana saya memanen sayur itu, proses pemanenan sayurnya itu lain daripada yang lain ya. Mungkin kalau untuk orang awam kan langsung lewat pipa gitu kan. Terus mungkin kita kemas pakai plastik. Saya kasih step by stepnya sebelum menjadi status. Baru nanti saya rapihkan menjadi video, terus saya upload di status WhatsApp waktu itu ya. Kemudian mereka bertanya dan justru datang ke rumah. Jadi datang ke rumah. Jadi menanya-nanya, terus dari total orang-orang yang datang ke rumah ya kebanyakan membeli sayur itu. Dia mau coba langsung. Jadi ternyata hidroponik ini tidak cuma B2B aja selesai, tapi ada di situ pengalaman berharga ketika kita mencabut tanaman yang sudah panen gitu kan, terus mengemasnya. Nah, itu dia melihat secara langsung bagaimana kehigienisan yang kami jaga, walaupun pemain baru itu, Bang, masih seumur jagung, tapi kita coba mengikuti SOP yang profesional. Ibu-ibu juga boleh
panen gitu. Panen kemudian kami timbang, kami kemas. Waktu itu kita ada timbangan digitalnya, terus ada ada plastik yang food grade-nya, terus kita kasih edukasi juga ketika orang-orang datang membeli dan memanen sendiri di kebun hidroponik yang mungil itu, Bang. Iya. Oh, kalau gitu awalnya Bung Setiadi, Bung Aji ya mencoba membagikan dulu ya ke para tetangga, terus sekaligus promosi juga ya. Promosi ya. Iya, kan dari mulut ke mulut juga bisa itu promosi. Iya, dari mulut ke mulut. Baik. Saya ke Mbak Sulis. Nah, ini Mbak Sulis sering tidak mempromosikan hidroponik kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan, karena kita mengingat ya lahan pertanian kita harus kita akui itu semakin sempit saat ini. Pernah sih kayak teman-teman tuh kan ada yang jual rice ball, itu kan perlu selada. Kadang aku promo ini pakai selada ini aja hidroponik. Kadang ada nggak sebagian kecil ya yang pernah saya dengar itu di orang tuh kadang kalau makan selada ini pahit gitu. Kalau selada yang hidroponik tuh kok enak ya gitu, nggak pahit. Terus dia lebih renyah juga. Oh, dari rasa juga beda ya, Mbak ya? Dari rasa beda. Soalnya kan kalau kayak hidroponik itu dia lebih banyak mengandung air kan daripada kalau yang di tanah itu kan dia mungkin airnya juga terbatas. Jadi emang dari rasa dari itu tuh beda. Memang beda. Tapi ya udah sering ya mempromosikan hidroponik ini. Ya, sering. Kepada teman-teman, kepada masyarakat ya. Saya ke Bung Haji lagi. Bung Haji tadi kita sudah membahas ya bagaimana kelebihan hidroponik ini. Kelebihan tentu mungkin ini ada kekurangannya juga sistem hidroponik ini. Seperti apa kekurangannya? Tapi jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, masih bersama saya Indra Ahmad dalam dialog luar studio dengan topik hidroponik solusi ketahanan pangan di era modern, dan masih dengan dua orang narasumber saya yang berkompeten, yaitu Bung Setiaji Bintang Pamungkas, penggagas Ingjirin Hidroponik, dan juga Mbak Sulistianingsih, pegiat pertanian. Baik, Bung Aji, kita lanjutkan perbincangan kita tadi kan. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan kelebihan ya, kelebihan hidroponik ini seperti apa, tidak perlu lahan yang luas dan juga yang lain-lain ya. Nah, ini ada tidak sih kekurangan sistem hidroponik ini
Bung Aji? Untuk sistemnya ya, Iya. kekurangan dalam sistem hidroponik yaitu rentan, kadang-kadang ada kalau pemasangannya tidak presisi itu rentan kebocoran. Nah, itu kerugian juga itu Bang. Kenapa? Karena setiap tetes air itu mengandung nutrisi Bang. Oh, setiap Mengandung air. nutrisi ya. Biasanya kan air di dalam tandon itu susut ketika memuai. Tapi ketika ada kebocoran, air yang mengandung nutrisi itu terbuang sia-sia kan Bang ya. Nah, sehingga itu dapat mempengaruhi kerugian dan proses produksi gitu Bang. Jadi kita lebih sering mengisi air, lebih sering mengisi nutrisi sehingga nanti bisa boncos tuh Bang kalau nggak segera ditangani. Kemudian untuk proses di pemasaran ya Bang ya, Iya. karena memang hidroponik ini masih segmented sekali, perlu adanya intervensi pemerintah itu kan. Iya. Mau kemana arah hidroponik, karena hidroponik di Lampung ini sudah mulai banyak nih, baik penghobi maupun yang sudah skala besar, skala industri. Yang ketiga itu adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan juga subsidi terhadap nutrisi. Nutrisi AB mix ini cukup mahal juga Bang bagi pegiat hidroponik yang mikro atau ultra mikro, itu cukup mahal sehingga memang ada cuan, ada profit dan atau margin ya di dalam setiap tanaman atau setiap lubang tanam yang kita tanam. Cuma profit dan margin itu bisa dimaksimalkan ketika HPP atau penggunaan pupuknya, nutrisinya itu bisa ditekan harganya gitu, sehingga kita petani bisa belanja dengan harga yang terjangkau. Karena kan kita belum tahu nih, ada force major Bang. Betul. Ada hal-hal yang tidak terkendali kan Bang. Sehingga kita bisa bisa diuntungkan dengan harga pupuk yang murah, yang terjangkau atau lebih ringan, sehingga kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu, profit yang maksimal. Nah, untuk mengatasi tadi kekurangan tadi yang kebocoran air tadi seperti apa itu? Iya, Bung Haji? intinya kita harus telaten ya. Kontrol ya. Kontrol itu sangat penting. Memang sih hidroponik ini nggak terlalu banyak makan waktu bagi orang-orang yang ingin punya sampingan atau sudah punya pekerjaan reguler dari office hour ya, dari jam 7 sampai jam 5. Itu sebenarnya bisa tuh dari pagi Bang, pagi jam 6 ya. Habis sholat subuh pagi kita bisa kontrol titik mana yang bocor gitu kan Bang. Nah, terus hama juga berpengaruh ya Bang ya. Hama-hama juga kita kontrol. Ada Biasanya apa hama? Hamanya itu ada hama aphids, ada ulat, ada kutu kebul, ada belalang juga. Itu juga cukup mengganggu Bang ya. Kalau ulat itu tantangannya cukup besar. Ulat itu cepat Bang ngambil di inti dari tanaman, daun ya, inti dari daun itu. Yang itu padahal ketika itu udah robek, udah nggak bagus lagi untuk dijual, udah nggak layak dijual lagi. Nah, makanya tantangannya memang kita harus konsisten dan teliti melakukan sweeping gitu Bang, setiap pagi. Nah, itu cukup nggak makan waktu banyak sih Bang. Kalau di aku yang punya 1000 lubang tanam itu paling 1 jam. 1 jam itu pagi itu ya. Bisa cek kontrol yang berlubang. Mungkin kita bisa karantina dulu ke tempat instalasi. Kalau belum sempat waktunya, kita karantina dulu ke ke lubang tanam yang masih aman gitu. Terus kita lakukan perbaikan, baru nanti kita kembalikan lagi. Makanya aku siapin meja cadangan Bang, meja kosong untuk melakukan pemindahan ketika ada trouble di salah satu instalasi gitu Bang. Kita tidak menggunakan bahan kimia hidroponik ini kan? Pupuknya pupuk ya. Kalau untuk hama? Untuk hama pestisida itu aku coba menggunakan itu ngeracik juga Bang, secara otodidak ya. Kita meracik. Kalau misalnya hama aphids atau ulat itu kita bisa racik pakai bawang putih. Nah, itu bawang putih, cabai, ada tembakau juga. Nah, itu kita resepnya itu dari YouTube Bang. Kita coba R&D lah, otodidak juga R&D. Kadang-kadang ada yang kebakar, ada pernah Bang, ada errornya juga kan. Kebanyakan kebakar, terlalu banyak semprotnya, terlalu bersemangat. Emang hamanya udah nggak ada, cuma tanamannya kebakar. Lama-lama ada di titik ideal Bang. Titik ideal. Tapi yang paling penting adalah ketika udah ada hama, kita langsung singkirin tuh Bang. Karena cepet banget, apalagi aphids ya. Hama aphids itu kutu-kutu kecil di balik daun itu ketika kondisi cuaca lembab
dia cepat Bang bertumbuhnya, satu hari di satu tanaman nanti besok udah Menyebar. cepat sekali. Jadi sweepingnya harus lebih masif lagi gitu Bang. Jadi begitu terlihat langsung kita singkirkan ya. Kita singkirkan. Begitu terlihat kita singkirkan, kita bersihkan, kita cuci gitu kan Bang. Kita semprot pakai pestisida nabati. Ada yang pabrikan, ada juga yang memang kita kalau mau lagi gabut ya ngeracik sendiri. Tapi kalau ini ada sih, ada kemasannya juga. Sudah jadi. Yang nutrisi pupuk bukan pupuk, pestisida nabati. Tapi yang sudah terserang hama tadi kita singkirkan, itu kita kasih kita semprot, itu masih bisa kita tanam lagi, kita gunakan lagi. Sebenarnya bisa, tapi kalau aku lebih baik aku konsumsi sendiri Bang. Jadi daripada sayang ya Bang. Baik ya. Karena dia masih hijau, masih ada klorofil. Kalau yang udah parah yang busuk akar Bang. Nah, busuk akar itu bisa membunuh tanaman secara keseluruhan. Jadi dia langsung rubuh, langsung layu, nggak bisa diapa-apain. Nah ini busuk akar kan virus, langsung segera dipindahkan. Bahkan ada metode pengurasan tandon gitu Bang, sehingga tandonnya atau tangki airnya itu bisa steril dan kita isi lagi air baku baru dan nutrisi baru. Nah itu kan keluar HPP lagi Bang ya. Betul. Keluar modal lagi. Modal lagi. Itu memang harus telaten seperti itu sih Bang untuk penanaman itu. Itu tantangannya seperti itu Bang. Baik, saya ke Mbak Sulis. Ini kalau kita masih bicara tantangan nih, tantangan yang dihadapi oleh petani dari sudut pandang Mbak Sulis sebagai pegiat pertanian untuk dalam mengadopsi hidroponik ini apa sih Mbak Sulis? Tantangannya sih kayaknya sih menurut aku sih ya, semua petani itu tantangannya pasti hama. Hama ya? Iya, benar hama. Soalnya hama itu datangnya tiba-tiba sih ya. Nggak ngobrol dulu. Tuh kita pas maksudnya sekarang nih masih bagus gitu, kita lihat-lihat bagus. Terus ternyata besok-besok kita lihat lagi kok ini ada daun, kadang yang keriting, kadang ada yang kuning, terus kadang kok ada yang mati gitu kan. Itu kan kita pasti bingung dong, itu di mana tuh itunya masalahnya gitu. Itu yang sebenarnya bikin tantangannya sih itu sih. Tantangannya. Hama ya. Hama itu tantangannya. Baik. Kalau saya juga ingin bertanya ini, bagaimana hidroponik ini dapat membantu meningkatkan pendapatan petani dan juga mungkin mengurangi angka kemiskinan mungkin dalam jangka panjang. Kalau ini. hidroponik itu kalau meningkatkan itu ya kesejahteraan itu sih dan sebenarnya di mana ya? Kalau ya kita kan pasti sekarang ini banyak orang yang lebih banyak harus banyak konsumsi sayuran ya. Jadi kita lebih banyak menanam, kita harus banyak promosi kepada orang-orang. Jadi lebih orang kan pasti kayak sekarang udah penyakit udah banyak nih. Kadang kayak misalkan mungkin kebanyakan gaya mereka kolesterol, kebanyakan makan daging, kebanyakan makan apa. Kita balik coba ke sayuran aja. Nah di sayuran itu kan kita pasti kalau semakin banyak orang yang konsumsi sayuran itu pasti semakin banyak juga petani banyak menjual sayuran itu. Gitu aja. Baik, saya ke Bung Aji lagi, Bung Aji. Untuk jenis tanaman yang paling cocok dengan menggunakan sistem hidroponik ini apa sih, Bung Aji? Apa semua jenis tanaman sayuran atau ada tanaman tertentu, Bung Aji? Iya, kalau di Ingreen itu ada kangkung, terus pakcoy, kemudian ada selada, terus ada jenis sawi-sawian, ada sawi caisin, terus ada sawi pagoda, kemudian kita juga coba tanam kale, atau ada kale keriting, kale nero, macam-macam sayuran kale itu punya nilai ekonomi yang tinggi sebenarnya Bang. Nah itu kita coba tanam, itu berhasil juga. Cuma memang kebutuhan nutrisinya cukup tinggi. Nah itu sebenarnya tanaman-tanaman horti ya, yang hijau, tanaman daun gitu bisa tumbuh dengan sistem hidroponik, asalkan perlakuannya itu sesuai dengan kebutuhan si sayuran tersebut. Kalau kangkung mungkin tidak terlalu banyak nutrisi, nah dia udah tumbuh sehat. Terus kalau pakcoy juga sama. Nah kalau yang jenis kale atau jenis sawi pagoda dan lain sebagainya mungkin ditambah lagi nutrisinya gitu. Suhu airnya juga dijaga. Nah seperti itu. Jadi pada intinya hampir semua sayur-sayur yang sayur yang biasa ditanam di tanah itu bisa ditanam di hidroponik ya? Bahkan melon gitu kan. Buah. Ada sistem vertigasi, sistem tetes, tapi kan pakai air juga tuh. Jadi walaupun dia ditopang dengan kokopit atau ada ini juga ada media tanam tersendiri untuk menyanggah batangnya. Nah itu bisa
sistem hidroponik juga. Tapi kalau yang ingin tanam itu tadi Bang, ada aneka sayur-sayuran yang mungkin semakin awam, orang-orang awam ini kita coba beli, kita coba tanam gitu Bang. Tapi balik lagi karena demand-nya, permintaannya juga belum banyak, kita balik ke pasar yang sudah familiar, yaitu pakcoy, selada, seperti yang serapannya memungkinkan untuk gampang kita jual lah gitu Bang. Karena permintaannya banyak. Baik. Nah, Bung Aji ini kan Ingreen hidroponik ini sudah berjalan ya. Ya. Ada rencana Anda untuk mengembangkan Ingreen hidroponik ini? Pasti Bang, ada keinginan untuk ekspansi, punya lahan yang lebih luas, bahkan kita bisa kombinasikan dengan berbagai sektor-sektor lain Bang. Misalnya ada peternakan di situ. Jadi ingin mengembangkan circular ekonomi. Jadi semuanya itu zero waste lah Bang. Pupuknya pakai pupuk organik. Harapannya ke depannya Bang. Terus mungkin sayur-sayur yang gagal panen itu bisa kita cacah dan kita bisa berikan kepada ikan atau kita campur untuk unggas dan hewan-hewan ternak lainnya. Seperti itu Bang, keinginannya seperti itu. Dan tentunya melihat potensi pasar 5 tahun ke depan, kalau memang banyak hotel, restoran, kafe yang tumbuh dan banyak orang-orang yang semakin sadar terhadap sayuran sehat, konsumsi makanan-makanan real food. Nah, itu bisa kita tambah lagi Bang, lubang tanamnya punya harapan yang tinggi. Dan kita pingin ada semacam tempat edukasi khusus sih Bang, yang lebih proper, yang lebih layak, sehingga orang-orang mau belajar hidroponik mungkin dari anak TK sampai mahasiswa atau sampai orang-orang yang ingin punya sampingan usaha bisa sama-sama belajar Bang. Mungkin mereka punya ilmu baru yang kita dapat, kita juga bisa sharing, seperti sharing ilmu gitu Bang. Baik. Ya, semoga lancar ya untuk pengembangan Ingreen hidroponik ini. Tetapi saya ingin juga masih lanjut ini bertanya juga nih terkait pengembangan Ingreen hidroponik ini. Kira-kira ada tidak gambaran tantangannya nih untuk mengembangkan Ingreen hidroponik ini? Kalau untuk pengembangan di skala industri yang tadi terlalu futuristik ya. Itu modal sih Bang. Modal tetap ya. Lebih ke modal. Balik lagi ke modal. Lebih ke modal. Karena kalau mengandalkan untung margin yang di 1000 lubang tanam itu kayaknya agak susah, mustahil kalau nggak ditambah modal ya, permodalan seperti itu. Jadi harapannya bisa ada modal yang tanpa bunga misalnya, atau tanpa agunan, atau modal dengan plafon yang cukup menyesuaikan 5 juta udah bisa ekspansi. Karena kan kalau nggak bisa langsung gede kan Bang, takut uangnya modal kerjanya tidak digunakan sebagaimana mestinya ya Bang. Jadi prestasi juga nanti kan. Jadi kita harapannya ada pemerintah ya, perbankan itu punya produk-produk perbankan atau produk-produk inkubasi bisnis atau injeksi modal yang memang sesuai dengan kebutuhan gitu Bang. Jadi kita hitung sama-sama, ekspansinya berapa persen, butuhnya segini gitu. Jangan langsung dikasih gede, karena nanti bisa tergoda kan, malah justru nggak balik modal ya. Gitu. Tapi ini pemerintah, Bung Aji sendiri sudah mencoba untuk semacam mengajukan lah ya kredit modal kepada pemerintah. Ya, untuk saat ini belum ya Bang ya. Kita akan coba untuk melakukan mengajukan kredit seperti itu. Kita coba cek juga apa programnya seperti apa yang match gitu ya. Tapi pada dasarnya kalau yang teman-teman di Pemkot ya, Pemkot sudah mendukung tuh Bang lewat Dinas Pertanian ya, tanam pangannya juga kasih edukasi ke kita bagaimana bisa naik kelas sayur hidroponiknya bisa naik kelas, packagingnya juga harus bagus, food grade, sehingga orang-orang juga nggak segan-segan untuk membeli sayur hidroponik meskipun harganya di atas dari konvensional. Ada harga ada rupa ya Bang ya, dan ada kualitas juga. Nah itu diajarin kita Bang. Ada beberapa pertemuan yang ngundang petani-petani kecil itu untuk merefresh kembali, mengupgrade kembali ilmu-ilmu supaya bisa hilirisasi produk kita bisa lebih berkualitas lagi.
Baik, saya ke Mbak Sulis. Mbak Sulis ini masih kebijakan pemerintah nih Mbak Sulis. Kebijakan pemerintah seperti apa Mbak Sulis menurut Mbak Sulis yang dapat mendukung pengembangan hidroponik di Indonesia khususnya di wilayah Lampung lah Mbak Sulis? Kebijakan pemerintah itu ya tetap menyiapkan pasar ya pastinya. Soalnya kan kita walaupun kita punya tanaman, kalau kita tidak bisa menyebarkan, Kembali tidak ke bisa market penjualan lagi. marketnya juga susah juga gitu Iya. buat petani. Jadi ya pentingnya sih kayak kita butuh pasar aja sih dari pemerintah. Terus kayak masalah kayak pupuk, kayak masuk subsidi itu jangan dipersulit. betul. Ya kasih Mahal-mahal. subsidi lah. Soalnya kan sekarang kan susah ya pupuk, masalah Iya. pupuk gitu. Iya, Apalagi iya. kalau masalah kayak pupuk buat pertanian yang di tanah gitu itu juga lebih susah juga. Terus harga pupuk juga udah susah, mahal juga gitu. Kalau bisa ya kalau bisa itu pupuk itu ready ya. Maksudnya tetap ready, terus harga juga bisa ditekan gitu loh. Jadi kalau harga jual pun kita bisa mengikuti. Iya. Jadi kalau seandainya kita harga jualnya mahal, konsumen juga mau beli juga pasti seharusnya dia beli sekilo, cuman beli sedikit aja Betul. karena itu harga terlalu mahal Iya, gitu. Ya gitu aja sih maksudnya tetap minta pemerintah siapkan pasar dan pupuknya itu tetap di. Iya, pasar, pupuk, modal juga mungkin. Ya, benar. Suntikan Kalau- modal juga. Ketika modal. Kalau Nggak ada modalnya modal, jangan kadang dipersulit bingung juga. kita. Kadang kita mau apa ya maksudnya Rencana peminjaman banyak, modal, mentok di modal. pinjam modal tapi agak susah. Ini belum, Baik. itu belum. Jadi Iya. aduh, jadi akhirnya seharusnya kita mau mengembangkan itu pertanian, ujung-ujungnya stuck di situ karena kita emang kesulitan dalam syarat-syaratnya pasti kan. Terus dan pupuknya juga kita kadang punya uang tapi pupuknya nggak ada juga kan Iya. kita mempersulit juga Betul. gitu. Betul. Terus kita punya barang banyak, pasar nggak ada. Iya. Iya. Nah itu juga agak susahnya Betul. seperti itu. Bung Haji pernah mengalami seperti itu ketika memang stok kita banyak, pangsa pasar kita minim gitu. Iya, pernah Bang, pas Pernah pertama ya? kali di meja kelima menuju genap 1000 lubang tanam itu Bang. Oh iya. Kita coba tanam serentak, salah juga sih Bang. Salah. nanamnya serentak. Serentak kemudian Emosi gitu. iya, waduh ini karena stok pupuk stok bibit kan Iya. harus kita keluarkan supaya kalau ditahan-tahan kualitas bibitnya juga ini Bang berkurang kan. Jadi udahlah ditanam semua. Ada beberapa saset ya waktu itu kita tanam, terus nutrisi juga masih ada. Kita coba tanam semua. Tumbuh semua sih, kurang lebih 80% tumbuh semua. Iya. Sisanya mungkin ada yang busuk akar, layu, mati dan sebagainya karena pabrikan ya pupuk bibitnya kadang-kadang ada yang reject. Terus setelah panen semua hijau semua sih Bang, bagus ya, taruh di Instagram, wih keren, Iya. banyak like-nya. Tapi pada saat ngelempar, kemana nih? Jadi aku lempar ke beberapa supplier. Sudah ada pakcoy, udah banyak kata dia udah cukup di tanaman mereka aja masih ada gitu. Iya. Jadi itu pelajaran berharga Bang, karena pertama jangan pakai emosi tapi kita harus pakai strategi manajemen bisnis juga. Iya. Nah ini PR yang perlu kita dapatkan Bang, karena kan kalau ini kan sektor informal ya Bang ya, nggak Betul, mungkin kita bisa betul. kuliah S2 dulu manajemen bisnis Iya, ya kan. betul. Kita harus dapat stimulus ilmu, transfer ilmu dari pakar-pakar ya, mungkin ya balik lagi pemerintah lagi Pemerintah ngadunya lagi. nih ke pemerintah. Iya, betul. Minta tolong untuk diinkubasi, kemudian supaya mungkin ada manajemen tanam ya kan Bang, olah tanam sehingga kita tidak mengalami overload tadi ya, over produksi dan jadi misalnya nanti meja. Nah, kita sekarang akhirnya belajar di situ agak prudent juga Bang, hati-hati juga. Oh, iya. Hati-hati untuk nanam meja 1 dulu, udah kira-kira Iya. 2 minggu baru nanam yang meja 2. Sehingga nanti ini udah kepanen, yang Iya. sini masih ada stok gitu Iya. Bang. Nah, seperti itu untuk mitigasinya seperti itu kita. Jadi ketika cerita pengalaman lagi nih, ketika Bung Haji tanaman sedang banyak tidak ada Iya. pangsa pasar, itu dikemanakan itu tanamannya itu Bung Haji? Menarik. Ini agak lucu tapi sebel tapi lucu juga Bang. Akhirnya kita biarin Bang tumbuh. Iya. Biarin tumbuh sampai tetap kita jor lagi, kita tetap supply lagi tuh nutrisi AB mixnya tetap tuh. Nah di saat itu lucunya nggak ada hama Bang, jadi tanamannya bagus-bagus, Iya, tanamannya iya, bagus-bagus, tapi nggak ada yang mau nerima. Jadi saya biarin pada saat itu bisa 200 gram, Oh. satu lubang tanam bisa 200. Jadi Biasanya dempetan. berapa satu lubang tanam? Kita panen di 100
100 gram, Oh. 80 sampai 100 gram. Hmm. Tapi karena udah bingung ya mau dilempar Iya, kemana kan, mau dikasih ke apa namanya, akhirnya kita kasih ke itu ya, ke mana, ke tetangga, atau ke beberapa teman yang memang belum tahu, kita undang untuk cicipin hidroponik gitu Bang. Karena waktu itu kita tahan berharap masih ada yang mau nampung, ternyata masih belum juga. Jadi ya udah jadi sampai netpotnya itu udah nggak cukup lagi sama akar Bang. Jadi kita belah pakai gergaji besi, saking itunya Bang. Kalau misalnya di satu lubang tanam itu bisa 200 gram, itu ada kurang lebih ada 800 lubang. Jadi udah berapa kilo itu Bang, Betul. udah banyak banget di rumah itu. Itu nggak dicoba dijual di pasar tradisional gitu, bisa tidak? Sebenarnya bisa Bang, bisa aja dijual di pasar Daripada tradisional. tidak ada yang menyerap gitu. Iya, tapi lebih baik aku juga pengen tahu juga seberapa sih ketahanannya, sebesar apa sih dia bisa maksimal Bang ya. Ternyata dia angka di 200 gram itu. Aku pengen tahu juga, pengen tahu, sama pengen masih tadi Bang, pengen ngajak orang-orang kalau mau gratis sambil ngobrol-ngobrol hidroponik sama dia punya experience, dan saya kontenin juga ya kan Bang, lumayan buat konten. Baik, ini saya mau ke Mbak Sulis lagi. Mbak Sulis ini terkait dengan peran pemerintah ini memang saya rasa cukup Vital Bang. Cukup vital, dominan seharusnya ini untuk pengembangan hidroponik ini. Bagaimana Mbak Sulis melihat peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan adopsi hidroponik ini kepada masyarakat sih Mbak Sulis saat ini? Kalau buat pemerintah sih gimana ya? Udah cukup ini baik gitu untuk sosialisasi hidroponik ini di tengah masyarakat. Kalau buat pemerintah sih aku kadang nggak berani terlalu ekstrim ya, soalnya agak takut sensitif baik, gitu. Ya baik, ya. Tapi penilaian Mbak Sulis sendiri secara umum gimana, sudah cukup baik lah ya pemerintah untuk sosialisasi hidroponik ini? Sosialisasi buat pemerintah di hidroponik ini sih ya sebenarnya lumayan sih sebenarnya ya. Maksudnya itu kayak petani dalam, kalau aku sih ya maksudnya pribadi dari pengetahuanku sih ya, maksudnya kayak kita petani itu sebenarnya itu kita kerja sendiri sebenarnya. Maksudnya kita nyari solusi sendiri, nyari pasar sendiri gitu loh, tanpa campur tangan dengan pemerintah. Jadi aku juga kurang paham ya, maksudnya kalau sama pemerintah itu harus seperti apa ya. Kalau aku sih tadi pengennya pemerintah itu ya maksudnya kayak misalkan pasar itu pasti gitu loh, terus kayak harga pupuk itu aja sih maksudnya kalau pemerintah untuk membantu petani ya dengan harga-harganya seperti itu, biar kadang kita maksudnya kita udah modal banyak juga kadang kita banyak menanggung rugi. Iya, betul. Jadi maksudnya aku kalau masalah buat pemerintah juga aku kurang paham pemerintah harus seperti apa gitu. Tapi intinya sih sebenarnya pemerintah kan cuma mengeluarkan pupuk sebenarnya. Nah itu kalau seandainya pupuknya itu diminimalisirkan harganya, itu mungkin dari petani juga kita bisa mengaturnya buat ke konsumen, buat kita mengatur modalnya. Kalau masalah penjualan itu sebenarnya penting pasar aja kan. Kalau kayak kita, kalau pemerintah sih cuma nyiapin itu aja deh kayaknya. Pupuk aja. Pupuk ya. Pupuk, modal, dan pupuk market kayak ya. maksudnya obat-obatan, kayak maksudnya kebutuhan petani gitu loh dalam menanam ya. Itu aja sih kalau masalah nanti penjualan itu biar kita sebenarnya bisa gitu loh. Kalau seandainya harga tanamnya aja kita udah murah kan, kita menjual ke petani, konsumen juga bisa dengan harga relatif murah gitu, nggak yang tinggi, nggak yang mahal. Jadi konsumen juga nggak ngeluh ya, ini sayuran mahal, ini mahal, seharusnya buat beli ini jadi beli sayuran doang aja udah segini gitu. Baik. Ini Bung Aji dan Mbak Sulis ini sudah tidak terasa hampir 60 menit kita berbincang-bincang di tengah cerahnya matahari pada pagi hari ini, Bung Aji dan Mbak Sulis. Baik, sebelum mengakhiri dialog interaktif luar studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, saya ingin meminta semacam closing statement ya dari Mbak Sulis dulu. Apa yang ingin Mbak Sulis sampaikan terkait dengan topik bahasan kita pada dialog interaktif luar studio pagi hari ini ya, hidroponik, solusi ketahanan pangan di era modern. Silakan, apa yang ingin Mbak Sulis sampaikan? Kalau aku sih buat
pangan modern kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga kayak aku contohnya itu bisa menanam sayuran hidroponik di rumah. Bisa kan kita nggak perlu lahan luas, jadi untuk ibu-ibu untuk mengurangi biaya bulanan lah ya, karena kan biaya anak sekolah mahal, terus biaya hidup juga mahal. Jadi mungkin kita di situ untuk meningkatkan bahan pangan itu kita dengan menanam sendiri seperti itulah. Baik, dengan menanam sendiri. Ya, jadi itu bisa mengurangi pengeluaran lah gitu buat ibu-ibu rumah tangga ya maksudnya. Jadi kita juga bisa menggunakan bahan-bahan bekas untuk menanam. Dan itu kalau buat ibu rumah tangga sebenarnya nggak perlu lebar-lebar juga sih menanamnya, dikit-dikit aja, sayuran macam-macam juga bisa kan. Jadi nggak perlu. Jadi kita mau masak, kita mau apa, kita bisa ambil sendiri, udah fresh, kita tahu penanamannya. Jadi nggak mengurangi, yang pasti mengurangi pengeluaran rumah tangga. Baik. Minimal bisa untuk pemenuhan konsumsi. Ya benar, seharusnya sendiri. Uang ini bisa buat beli sayuran, itu bisa buat yang lain. Gitu. Karena sayuran kita bisa menanam sendiri, kita bisa masak sendiri, metik sendiri gitu. Baik, Bung Haji, silakan Bung Haji. Iya, kalau saya berharap ya untuk pemerintah tadi ya intervensi terhadap petani-petani khusus hidroponik, walaupun masih segmented, tapi bisa sih sebenarnya kita buat ekosistemnya. Kita tadi seperti disampaikan Mbak Sulis, kepastian harga terhadap ketersediaan, kepastian pupuk, karena pupuk hidroponik ini kan lebih berbeda ya, cair ya, lebih ada AB mix. Nah itu memang mungkin pemerintah bisa melakukan stabilisasi harga di situ. Kemudian buatlah semacam terminal agro gitu Bang, lewat BUMD-nya gitu kan, sehingga ketika ada petani-petani yang memang over capacity gitu kan, sambil sembari secara paralel ngajarin petani supaya pola tanamnya bagus, petani-petani yang over capacity itu bisa ditampung, ada buffer stoknya. Nah pemerintah lewat BUMD mungkin disiapin cold storage atau semacam dibeli dulu sehingga petani bisa melanjutkan kehidupannya gitu, melanjutkan bisnisnya, dibeli dulu, beli putus langsung, jangan konsinyasi juga gitu. Nah kalau untuk selain itu, ketika sudah semua terjadi ya, sirkulasi seperti itu sudah bagus, orang-orang juga akan percaya, trust terhadap terhadap hidroponik, bahwa bisa mampu untuk mendapatkan penghasilan atau tambahan cuan, dan nanti keniscayaan akan terjadi ketika kita bisa nanam di setiap rooftop Bang, mungkin lewat perda, perwali atau semacamnya, regulasi lainnya, setiap KWT boleh mengakses rooftop pakai jalur khusus. Kalau memang takut terhadap keamanan, bisa ada jalur khusus seperti di Johannesburg, Afrika Selatan gitu. Sehingga cita-cita ya, mungkin asta cita juga ya Bang ya, asta cita kita untuk kemandirian pangan, ketahanan pangan itu benar-benar terjadi gitu Bang, baik di sektor konvensional maupun sektor urban farming Bang. Karena sekarang udah nggak mesti tanah lagi, air juga bisa, tapi memang pakai treatment tertentu yang memang butuh biaya, dan itu bisa dibantu stimulus oleh pemerintah, sistem pinjam atau sistem seperti apa. Nah itu bisa dirancang gitu Bang, pemerintah legislatif dan eksekutifnya juga bisa melakukan terobosan itu, mungkin harapan ke depan. Amin. Baik, terima kasih Bung Haji dan Mbak Sulis sudah berbincang-bincang bersama Pro1 RRI Bandar Lampung pada pagi hari ini dalam dialog luar studio ya. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian tadi dialog luar studio Pro1 RRI Bandar Lampung dengan topik hidroponik solusi ketahanan pangan di era modern, dengan dua orang narasumber saya tadi yang telah berbincang-bincang selama kurang lebih 60 menit, yaitu Bung Setiaji Bintang Pamungkas, penggagas Injrin Hidroponik, dan Mbak Sulistianingsih, pegiat pertanian. Terima kasih Bung Haji dan Mbak Sulis. Pemirsa dan pendengar RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanal informasi